ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kematian itu akan mengintai kamu, walaupun kamu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bahwasanya kita agar supaya bisa menjadi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa wa ahatta bikulli syai'in ilma. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du, para sivitas madrasah dan seluruh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang dimuliakan Allah, tentunya juga nikmat iman, nikmat Islam yang menjadi nikmat paling utama yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan penghulu alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya, berharap besar mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sivitas madrasah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah melalui beberapa hari menjalani ibadah puasa yang mudah-mudahan ibadah puasa kita kali ini mendapatkan satu gelar yang amat beruntung bagi kita, dari derajat Islam menuju derajat iman, dari iman menuju takwa. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Apa sih sebetulnya makna tarbiyah dan apa sih tujuan daripada puasa itu? Kalau kita lihat ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini jelaslah bahwa ternyata tujuan daripada puasa Ramadan adalah meningkatkan nilai kualitas kita di hadapan Allah yang kelak meraih gelar takwa. Sebetulnya apa sih gelar takwa itu? Dan apa kaitannya Ramadan dengan Syahrut Tarbiyah dan menjadi orang-orang yang bertakwa? Kalau kita melihat pengertian takwa, kategori takwa yang dijelaskan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, mahiyat takwa. Apa itu takwa? Takwa itu yang pertama, indikasinya atau karakteristik orang bertakwa yang pertama, al-khaufu bil jalil, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang nanti selepas puasa diharapkan menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah sama takwa, takut dalam hal ini kepada Allah dengan takut kepada sesama makhluknya? Tentu berbeda. Kalau kita takut kepada manusia, kita bisa lari dari manusia. Kalau kita takut kepada binatang, kita bisa menghindar dari binatang yang kita takuti. Tapi ketika kita takut kepada Allah, di mana tempat bisa kita menghindar dari Allah? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi serta alam semesta ini berada dalam kekuasaan dan kepemilikan Allah. Maka kunci dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa sebetulnya mengajarkan kita takut kepada Allah. Puasa adalah ibadah yang antara dirinya dengan Allah yang paling tahu. Oleh sebab itu baginda Rasul bersabda bahwa seluruh ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan mudha'af, akan dilipat gandakan. Bahkan ibadah-ibadah tertentu ila sab'i mi'atin di'fin, bisa sampai 700 kali lipat dilipat gandakan. Illa saum, kecuali puasa, wa ana ajziyum bih, aku sendiri yang akan membalasnya. Oleh sebab itu Allah paling tahu betul
bagaimana kualitasnya orang berpuasa, dan harus bagaimana Allah memberikan pahalanya kepada orang yang berpuasa, akan berbeda. Orang yang berangkat pagi kerja, terus bersabar bertahan dengan puasanya, melihat kanan kirinya ada orang yang makan, ada aroma-aroma makanan, tapi tetap bersabar terus melanjutkan puasanya. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi menyembunyikan puasanya atau menyembunyikan batal puasanya di hadapan orang lain. Tapi ketahuilah bahwa Allah tidak tidur, Allah mengetahui apa yang terjadi terhadap hamba-hambanya yang berpuasa. Maka puasa mengajarkan kita untuk jujur terhadap diri sendiri, sehingga memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri yang kedua atau indikasi yang kedua orang-orang yang bertakwa, wa amalu bitanzil, ada keterkaitan hatinya dengan Al-Quran. Maka bulan Ramadan ini momentum bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis baginda Rasul berfirman, Inna lillahi ahliyina anin nas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah memiliki keluarga dalam golongan manusia. Para sahabat kemudian bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa itu mereka ya Rasulullah? Hum, mereka, kata baginda Rasul, ahlul Quran, adalah para ahli-ahli Quran. Ramadan ini ketika kita ditanya, apalagi Ramadan ini ada ibadah malam yang dikenal dengan taraweh. Kalau kita ditanya, manakah masjid yang kita pilih? Apakah masjid yang tarawehnya cepat, ataukah tarawehnya yang lambat, ataukah yang sedang-sedang saja? Tentu semuanya kita menjawab makin cepat makin bagus. Bahkan ada 3 orang yang gara-gara taraweh ini kemudian saling berbeda pendapat. Ada 3 orang. Orang pertama ketika ditanya, kamu milih masjid di mana taraweh? Oh, saya masjid ini. Masjid ini baca Fatihahnya imam 3 kali napas. Kata yang kedua, kamu masalah milih tempat. Nih masjid ini. Masjid ini imamnya 2 kali napas. Kata yang ketiga, kamu berdua salah milih tempat. Nih di sini imamnya baca Fatihahnya nggak napas. Dari sinilah kita ketahui bahwa di sinilah perdebatan bagaimana kemudian hati kita terpaut dengan Al-Quran. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Kelak nanti di hari kiamat, Al-Quran yang kita baca akan jadi penolong bagi kita. Yang ketiga, wal qanaa'atu bil qalil. Karakter orang yang bertakwa yang ketiga adalah menerima apapun pemberian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana kita menerima, walaupun perkara yang tadinya di bulan lain dihalalkan oleh kita untuk kita makan, tetapi ketika Ramadan belum waktunya maghrib, maka kita dilarang untuk memakannya. Ini bagian dari bagaimana kita menerima apapun yang Allah takdirkan, Allah tentukan bagi kita semua. Kalimat lainnya bahwa kita harus jadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaskuril qalila la yaskuril katsira. Man la yaskuril qalila, siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, la yaskuril katsira, maka ketika Allah nanti kelak akan memberikan nikmat yang besar, mereka juga tidak akan pernah bersyukur. Maka pelajaran ketiga dari bulan Ramadan ini, kita diharapkan menjadi orang yang qanaah sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sivitas madrasah dan seluruh siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalimat menarik dalam Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah, ajaban liman aikona bil qadri kaifa takdab. Saya heran, padahal mereka yakin dengan takdir Allah, tapi kenapa masih suka marah dengan takdir Allah? Maka kalimat ini menyentil kita agar kita tetap menjadi orang-orang yang qanaah sekaligus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, indikasi atau karakteristik yang ada pada orang yang bertakwa, al-istidadu ila yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk negeri di mana negeri ini adalah tempat kita pulang kembali, yakni negeri akhirat. Betapapun kita hidup di alam dunia ini, tidak lain adalah bagian dari perjalanan yang akan kita tempuh nanti di kehidupan akhirat. Maka karakter keempat ini menjadi penting bagi kita. Kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
meraih kebahagiaan dunia dan juga meraih kebahagiaan akhirat. Ada satu kalimat di dalam kitab Nasaihul Ibad, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa perbekalan, seolah-olah dia menyeberang lautan tanpa menaiki perahu. Tentu ini butuh bekal. Maka bekal itu kita hadirkan sebanyak-banyaknya di alam dunia untuk menuju akhirat. Maka kesimpulan dari Ramadan ini sebagai syahrut tarbiyah ada 4 sebagai wujud dari nilai-nilai takwa. Apa yang pertama? Al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalu bitanzil, beramal dengan Al-Qur'an sebagaimana akhlak baginda Rasul. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, bersyukur dan menerima ketentuan Allah walaupun sedikit bagi kita. Yang keempat, al-istidadu ila yaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk negeri pulang kembali, yakni negeri akhirat. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan Ramadan yang istimewa bagi kita, sehingga kita kelak meraih gelar takwa. Dengan pembelajaran sebagai bulan tarbiyah dari bulan Ramadan ini, 4 itu bisa hadir dalam diri kita sebagai ciri orang-orang yang bertakwa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, sivitas madrasah dan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Kota Kementerian Agama Kota Jakarta Barat. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sekalian. Sivitas madrasah dan siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat yang berbahagia. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah,
Berilah nasihat kepadaku sekiranya nasihat itu bermanfaat bagiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ausani bi syai'in yanfa'uni bihillah. Ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku sekiranya nasihat itu bermanfaat bagiku di hadapan Allah nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru dzikral maut. Banyak-banyaklah engkau mengingat kematian. Kaum muslimin, mengingat kematian adalah suatu yang harus kita kerjakan. Karena setiap orang pada hakikatnya adalah pasti mati. Kapan, di mana, waktu sedang apa? Apakah sedang maksiat atau sedang ibadah? Oleh karena itu, yang paling baik buat kita adalah mempersiapkan kematian itu, bukan takut mati. Kalau takut mati namanya terkena penyakit wahnun, kata Nabi. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasul, apakah wahnun itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu dunia, terlalu cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kematian adalah suatu hal yang pasti dimanapun kita berada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aina ma yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kematian itu akan mengintai kamu, walaupun kamu bersembunyi di dalam bongker yang kuat sekalipun. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, dia akan menjumpai kamu dan Allah akan menanyakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebaiknya menghadapi kematian adalah dengan banyak ibadah, banyak beramal soleh. Jangan sampai kita menyesal setelah kematian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyukri fa inna syukra yazidun ni'am. Hendaklah engkau banyak-banyak bersyukur, karena dengan bersyukur engkau akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Kemudian rasa syukur yang kedua adalah bil qalbi, dengan hati, bahwa kita yakini bahwa apa yang kita dapat adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita patut bersyukur dengan hati. Kita yakin semua yang kita dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-syukrul bil arkan, bersyukur dengan perbuatan. Ibadah yang kita lakukan, salat yang kita lakukan, pembayaran zakat yang kita lakukan, zikir yang kita lakukan, kalau kita lakukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka hasilnya kurang maksimal. Tapi jika dilakukan dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, yang terbebas dari siksa api neraka, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanakah Rasulullah beribadah jika sholat sampai kakinya bengkak? Betapa panjangnya baca Al-Qur'annya dan betapa lamanya sujudnya dan rukuknya. Tatkala Aisyah bertanya, ya Rasul, bukankah engkau ini sudah jamin oleh Allah masuk surga? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh jika aku ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur, karena janji Allah sebagaimana Allah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jikalau engkau bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Dan jika kita beringkar kepada Allah, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjawab nasihat, permintaan nasihat dari para sahabat, lalu yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wa aksirud du'a fa innahu la yustajaba lakum. Banyak-banyaklah berdoa, sesungguhnya kamu tidak tahu doa yang mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi, sore, siang dan malam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah bosan kita mintai. Dan Allah bahkan memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Bermohonlah, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu berdoa tidak pernah bosan. Bahkan para ulama membagi 3 dalam berdoa yang mustajab. Ada yang mustajab karena tempat, ada yang mustajab karena orangnya, dan ada yang mustajab karena tempatnya. Kalau yang mustajab karena tempatnya, adanya di Makkah, ada di Hijr Ismail, ada di Makam Ibrahim, ada di Rukun Yamani, kemudian ada di Madinah, ada di Masjidil Nabawi, ada di Raudhah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian masalah siapa doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang tua untuk anaknya. Dan demikian pula doa anak untuk orang tua. Doa guru untuk murid-muridnya, doa murid untuk guru-gurunya. Itu adalah doa yang mustajab. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah adalah waktu yang mustajab. Namun sering sekali kita jumpai banyak orang yang tidak memanfaatkan itu. Bahkan seenaknya ngobrol sama teman, sehingga lupa bahwa waktu itu adalah waktu yang mustajab. Padahal takmir masjid, takmir musola, memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya, bahkan ada dikasih waktu sampai 10 menit dalam rangka untuk zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga adalah tatkala setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat itu kita dianjurkan untuk berdoa, waktu yang sangat mustajab. Kita pakai untuk mendoakan diri kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Tatkala itu pula badan kita masih suci, baru saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, maka kita lanjutkan doa. Jangan seperti yang kita lihat, istilahnya adalah lambur, habis salam kabur. Oleh karena itu, kita manfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas sajadah, di atas karpet itulah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah waktu kesempatan atau waktu luang. Waktu luang dan waktu kesempatan, waktu kesenangan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita berdoa kepada Allah itu tatkala kita susah, tatkala tanggal tua, tatkala sakit, baru mengeluh kepada Allah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan tatkala senang itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang mengingat Allah di waktu senang, maka Allah akan mengingatnya di waktu susah. Selanjutnya, waktu yang mustajab adalah ketika
sholat Jumat atau ketika hari Jumat, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berdoa karena hari Jumat adalah sayyidul ayam. Kita manfaatkan dari mulai maghrib sampai asar. Kita berdoa kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, dan sekali lagi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari itu adalah hari yang baik, hari yang dimuliakan, dan hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah pada bulan puasa, bulan Ramadan yang saat ini kita laksanakan puasa. Di bulan Ramadan kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari malam sahur sampai menjelang buka puasa, bahkan sampai sahur kembali. Karena doa orang yang sedang berpuasa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momentum yang baik ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau bertemu guru? Ini dia 10 adab murid bertemu guru menurut Imam Al-Ghazali. 1. Mendahului memberi salam. Yang kedua, tidak banyak bicara di depan guru. Ketiga, berdiri ketika guru berdiri. 4. Tidak banyak mengajukan pertanyaan kepada guru ketika guru sedang lelah. 5. Tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga guru sampai di rumah. Yang keenam, tidak menanyakan pendapat guru terhadap bulan. Tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Yang kedelapan, tidak senang berlebihan kepada guru. 9. Tidak menunjuk terang-terangan perbedaan pendapat guru. 10. Tidak bertanya-tanya kepada teman duduknya sewaktu guru di dalam kelas. Nah, itu dia 10 adab murid bertemu guru. Jangan lupa jalanin ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang pertama-tama
Tiada kata yang pantas melainkan rasa syukur kita atas kehadirat Allahu Rabbi, Allahul Mana, yang telah memberikan kita dari beribu-ribu nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, sehingga kita masih diberikan keadaan sehat walafiat di dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Yang artinya, siapa orang yang telah mensyukuri atas pemberian nikmat dariku, maka kata Allah, pasti akan aku tambah dengan nikmatku. Dan sebaliknya, siapa orang yang telah mengingkari atas pemberian nikmat dari Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Na'udzubillah. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik, insya Allah. Salawat berpangkaikan salam, berdaunkan cinta, berakarkan kasih sayang. Marilah sama-sama kita junjungkan kepada baginda alam. Siapakah ia? Beliau adalah seorang proklamator, akan tetapi tidak pernah naik motor. Beliau seorang proklamasi, akan tetapi ia tidak pernah memakan nasi. Beliau adalah seorang pahlawan, akan tetapi ia tidak pernah memakan tempe dan bakwan. Siapakah ia? The king of the king, the best of the best, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu jika kita sudah bisa mengistiqomahkan ibadah, itu adalah salah satu hal yang baik. Akan tetapi, jika kita hanya bisa mengistiqomahkan dan meningkatkan keimanan kita sendiri, itu maka akan terasa tidak afdal. Kenapa? Bahwasannya oleh karenanya kita bisa menjadi salah satu jalan manfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia pasti harus bermanfaat bagi orang lain. Seandainya hari ini kita belum bisa membahagiakan orang lain, usahakan hari ini kita tidak menyakiti orang lain. Seandainya hari ini kita belum melakukan amal soleh, usahakan hari ini kita tidak melakukan dosa. Seandainya hari ini kita belum bisa menciptakan suasana kenyamanan, usahakan hari ini kita tidak berbuat marah atau kebencian pada sesama. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Satu diantaranya apa? Syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datang masa tua. Artinya apa? Gunakan masa mudamu dengan sebaik-baiknya, dan gunakan manfaat, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, wabil khusus untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk agama serta bangsa negara kita. Maka dari itu, ayo anak muda, kita harus bangkit, harus tampil, dan jangan lupa bekalkan diri kita ini untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Bahwasanya kita agar supaya bisa menjadi anak muda yang selalu menebarkan manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, pemuda yang gaul bukan hanya yang selalu banyak rebahan, akan tetapi anak muda yang selalu terus mencari cara perubahan. Anak muda bukan hanya yang selalu berfoya-foya dengan orang tua, bukan hanya menghambur-hamburkan uang, duit orang tua, tidak. Akan tetapi
pemuda yang gaul, anak muda zaman sekarang seharusnya harus bisa membuktikan bahwasannya mampu untuk membuktikan bahwasannya anak muda bisa membawa perubahan dan membuktikan karya-karya dan supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Yaitu salah satunya harus bisa memperbaiki diri kita dan akhlak kita. Ketika Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini, bahwasanya Rasulullah itu disuruh menyempurnakan akhlak, disuruh memperbaiki akhlak. Yang mana Rasulullah mengatakan bahwasanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk memperbaiki akhlak kita. Lantas, apakah diri kita ini sudah baik akhlaknya atau belum? Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah cinta, Allah suka kepada orang tua yang rajin ibadah, akan tetapi Allah jauh lebih suka kepada anak muda yang selalu menebarkan manfaat kepada orang lain. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada anak-anak muda, memberikan contoh kepada kaum muslimin dan muslimat. Kita harus menjadi pemuda yang semangat, menjadi pemuda generasi harapan bangsa. Maka dari itu kita harus menjadi anak muda yang selalu diharapkan bangsa dan negara. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab akhir-akhir ini kita kudu prihatin bahwasanya masjid zaman sekarang ini bagus-bagus, musolahnya keren-keren, dalamnya siapa? Kakek-kakek sama nenek-nenek, aki-aki sama maci-maci. Coba kalau kita bayangkan aki-aki, kalau ketika azan subuh, suaranya itu sudah tidak ada suaranya lagi, bahkan suaranya sudah akan tidak merdu lagi didengar. Makanya kita sebagai anak muda turun menggantikan sebuah penerus dan bangsa untuk menggantikan generasi-generasi yang ada zaman sekarang. Untuk apa tujuannya? Tujuannya salah satunya adalah yaitu untuk memperbaiki generasi-generasi yang ada agar kita terus bisa menjadi anak muda yang terus menjadi bermanfaat. Kan kasihan kalau yang setiap harinya itu yang azan aki-aki, yang qomat aki-aki, yang jadi imam aki-aki, yang baca doa aki-aki, tutup pintu masjid sekaligus siapa? Aki-aki juga. Ada anak kecil lewat apa? Borongan paji. Maka dari itu, ayo kita anak muda, kita harus berani tampil, kita harus bangkit. Agar apa? Agar kita bisa menjadi generasi-generasi penerus dan bangsa, dan supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat, insya Allah. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kalau kita bayangkan kalau anak muda ya yang azan, yang menjadi imam, yang baca doa, masya Allah, tabarakallah, itu pasti akan menjadi suasana dan masjid impian untuk kita semua. Kenapa? Karena sudah diisi kekosongan itu dengan anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak milenial zaman sekarang. Kenapa? Supaya kita bisa mempergantikan zaman yang dulu menjadi zaman yang sekarang. Makanya kita harus selalu kita isi dengan anak-anak muda, supaya anak-anak muda zaman sekarang ini bisa menebarkan manfaat ke banyak orang lain. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, oleh karena itulah di dalam kehidupan kita ini kita harus bisa meyakini bahwa kita menjadi anak muda, terus kita harus bisa mengaplikasikan pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Apa? Yaitu sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ketika tidak ada naungan, tidak ada pertolongan lagi, maka di situ akan ada naungan. Apa? Yaitu nasa'a fi ibadatillah,
Ya, anak mudanya selalu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sivitas madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu di dalam bulan puasa ini, dalam bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama kita menikmati di bulan yang penuh berkah ini untuk menjadi orang yang bermakna dan juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sebagainya. Maka dari itu, yuk kita gunakan masa muda kita sebaik-baiknya. Pun jangan lupa kita gunakan masa muda kita ini untuk bisa lebih bermanfaat dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hazanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say